Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Ahmad Zidan Ferdiansyah dengan NIM 2030166, yang kedua Dwi Irmaning Tias dengan NIM 2030169, dan yang ketiga Fahma Andiana dengan NIM 2030188. Next. Materi hubungan kerja atau PHK, yang kedua jenis-jenis pemberhentian kerja atau PHK, yang ketiga cara pemberhentian hubungan kerja atau PHK, yang keempat penyebab pemberhentian hubungan kerja atau PHK, yang kelima bentuk penyelesaian kompensasi pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Next. Pengertian dari pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhir di tengah karir. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan perusahaan. Selanjutnya, adalah jenis-jenis pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Jenis-jenis PHK setidaknya meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama pengunduran diri secara baik-baik, yang kedua pengunduran diri mengikuti prosedur 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri, 3. Berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Yang keempat, pekerja mencapai usia pensiun normal. 5. Pekerja meninggal dunia. 6. Pekerja melakukan kesalahan berat. 7. Pekerja melakukan kesalahan ringan. 8. Perubahan status, penggabungan, peleburan, dan pekerja tidak bersedia. 9. Perusahaan tutup karena merugi. 10. Perusahaan melakukan efisiensi. 11. Perusahaan pilot. 12. Pekerja mangkir terus-menerus. 13. Pekerja sakit berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, pekerja ditahan oleh pihak berwajib. Selanjutnya adalah cara pemberhentian hubungan kerja. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Setidaknya pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Dengan demikian, tetap terjalin hubungan informal yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Hal di atas pada dasarnya menjadi keinginan dua belah pihak, akan tetapi tidak dapat diingkari sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi. Pemecatan karyawan harus didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat. Yang kelima, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Dan yang terakhir adalah keenam, prosedur ini tidak perlu dilakukan semuanya. Jika tahap tertentu telah dapat diselesaikan dengan baik, tetapi jika tidak terselesaikan, penyelesaiannya hanya dengan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya adalah penyebab pemberhentian hubungan kerja. Yaitu yang pertama adalah dari keinginan pegawai, yaitu tidak cakap dalam masa percobaan, ada alasan-alasan mendesak, menolak bekerja pada majikan baru,
Atau ada yang kedua dari keinginan perusahaan, yaitu alasan mendadak, pegawai sering mangkir, pegawai ditahan oleh negara, buruh dihukum oleh hakim, buruh sakit-sakitan, buruh berusia lanjut, penutupan badan usaha atau pengurangan. Atau ada juga sebab-sebab lainnya, yaitu pegawai meninggal dunia dan berakhir masa hubungan kerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Fahma. Selanjutnya yang akan saya terangkan adalah bentuk penyelesaian kompensasi pemberhentian hubungan kerja. Yang pertama, besaran pesangon yang harus diterima karyawan. 1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, yaitu 2 bulan upah. 3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, yaitu 3 bulan upah. 4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, yaitu 4 bulan upah. 5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, yaitu 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, yaitu 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, yaitu 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, yaitu 8 bulan upah. Yang terakhir, masa kerja 8 tahun atau lebih, yaitu 9 bulan upah. Pembahasan yang selanjutnya mengenai bentuk penyelesaian kompensasi pemberhentian hubungan kerja, yaitu besaran UPMK yang harus diterima karyawan. Yang pertama, masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, yaitu 2 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, yaitu 3 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, yaitu 4 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, yaitu 5 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, yaitu 6 bulan upah. Yang keenam, masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, yaitu 7 bulan upah. Selanjutnya, masa kerja 21 tahun atau lebih, tapi kurang dari 24 tahun, yaitu 8 bulan upah. Dan yang terakhir, masa kerja 24 tahun atau lebih, yaitu 10 bulan upah. Pembahasan yang ketiga, yang C, ketentuan UPH yang harus diterima karyawan. Yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja. Yang ketiga, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi kesimpulannya dari topik pembahasan kami adalah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja ini atau PHK merupakan dinamika dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka itu kurang tepat karena PHK merupakan proses yang akan dialami semua karyawan, misalnya dengan pensiun atau kematian. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan.